Hai guys, aku Andini dari kelas 9D nomor absen 4. Hai, aku Audrey, kelas 9D, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Aurelia Fiona Susanto, kelas 9D, nomor absen 8. Hai guys, perkenalkan saya Reina, kelas 9D nomor absen 23. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tombol like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia menjadi produsen sampah plastik terbesar kedua setelah Cina? Sampah plastik sudah menjadi masalah besar bagi sebagian negara termasuk Indonesia. Sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai, bahkan membutuhkan waktu hingga ratusan juta tahun bila terurai secara alami. Namun, pengolahan sampah plastik di Indonesia belum terkelola dengan baik, sehingga hal ini dapat berdampak pada lingkungan hidup. Saat ini banyak orang sudah berbondong-bondong mengurangi penggunaan sampah plastik. Kampanye untuk mengurangi penggunaan sampah plastik juga semakin banyak didengungkan di masyarakat. Namun sebaiknya kita mengetahui segala hal tentang plastik, sehingga langkah untuk mengurangi dampaknya juga tepat. Nah, aku bakal kasih tips nih gimana caranya mengurangi penggunaan sampah plastik. Ternyata masih banyak banget ya orang yang belum mengetahui dampak buruk penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kalian bisa mulai dari diri kalian sendiri dengan bawa tas belanjaan sendiri. Guys, kalian tahu nggak sih kalau sampah botol plastik merupakan sampah yang paling banyak ditemui di lingkungan sekitar? Sayang banget kan kalau sampai merusak lingkungan. Nah, kalau kalian pergi-pergi, jangan lupa bawa botol minum sendiri ya. Ternyata masih banyak banget ya orang yang pakai sedotan plastik. Padahal sedotan plastik ini sangat berbahaya loh untuk ekosistem laut. Jadi kalian kalau pergi kemanapun jangan lupa bawa sedotan stainless steel kayak gini. Nah, itu dia tips dari aku gimana caranya mengurangi penggunaan plastik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Permasalahan sampah yang ada di Indonesia disebabkan oleh terjadi beberapa banyak faktor, mulai dari kesadaran masyarakat dan juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap produksi sampah. Mulai sekarang, masyarakat ini harus menerapkan sistem 3R, recycle, reuse, dan reduce. Reuse berarti menggunakan kembali bahan-bahan untuk menjadi fungsi-fungsi lain. Reduce berarti mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Recycle itu mengolah bahan-bahan untuk menjadi barang yang bermanfaat. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sampah organik dan anorganik. Saya akan memberikan 2 contoh. Di sini anggap aja ini sampah organik dan ini sampah anorganik. Organik itu sampah yang dapat diolah kembali untuk jadi sesuatu yang bisa digunakan. Contohnya seperti pupuk kompos dan lain-lain. Saya di sini punya satu benda yang termasuk dalam sampah organik itu termasuk daun, ranting pohon, dan sisa makanan dan juga kotoran-kotoran manusia atau burung. Kalau menemukan daun, ranting pohon dan lain-lain, itu bakal kita masukkan ke sampah organik. Kalau sampah anorganik itu sama sekali nggak bisa diolah dan udah menjadi utuh seperti itu aja. Contohnya saya punya ini plastik. Plastik itu sama sekali tidak bisa diolah kembali. Jadi saya bisa masukkan ini ke sampah anorganik. Saya akan menjelaskan manfaat olahraga, dampak terlalu sering olahraga, dan olahraga yang bisa kita lakukan di rumah, terlebih lagi pada saat pandemi seperti ini. Olahraga adalah gerakan oleh tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan, yang baik untuk pikiran, tubuh, serta jiwa. Olahraga dapat melatih otot-otot, membantu sirkulasi darah dan oksigen, menjaga kebugaran dan kesejahteraan mental. Olahraga secara rutin merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi pencegahan memiliki resiko penyakit bahaya. Olahraga juga dapat dilakukan oleh semua umur. Olahraga masih memiliki banyak manfaat seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, membuat tubuh menjadi lebih tegap, mengurangi stres, menjaga kualitas tidur, menambah relaksasi, menambah energi,
dan meningkatkan kekebalan tubuh. Olahraga memiliki banyak manfaat, tetapi apabila olahraga dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya istirahat, juga dapat berakibat buruk bagi tubuh seperti badan terasa nyeri dan pegal akibat peradangan di sendi dan otot, dehidrasi, gangguan tidur, berkurangnya nafsu makan, dan lain-lain. Apabila sudah merasakan gejala dari dampak kelebihan olahraga yang bisa kita lakukan adalah berhenti olahraga sejenak, cukupi konsumsi makanan sehat dan minum air, cukupi waktu istirahat dan ganti jenis olahraga. Contoh olahraga yang bisa kita lakukan di rumah ada berbagai macam, seperti jumping jack, push up, sit up, squat, plank, menari, dan lain-lain. Terima kasih. Hai, kalian pasti udah pada lihat kan video dari Reina tentang penggunaan sampah plastik di Indonesia serta cara menguranginya. Video dari Lia tentang menjaga kesehatan tubuh masa pandemi, dan cerita dari Andini tentang menjaga kebersihan lingkungan kita. Oleh sebab itu, kita perlu mensyukuri kekayaan alam di Indonesia. Kalian tahu bukan, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan wajib kita tanamkan dalam diri kita saat ini. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup di muka bumi, termasuk manusia, hewan, serta tumbuhan perlu kita jaga. Mengapa? Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, serta tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, saat ini banyak sekali kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang pelajar, tentunya kita juga harus mensyukuri kekayaan alam yang ada. Namun, kita juga harus sadar bahwa kita harus mengurangi kerusakan lingkungan, seperti mengurangi penggunaan sampah plastik dan diganti dengan tote bag. Yang kedua adalah dengan cara menghemat penggunaan air, yaitu mematikan keran air apabila tidak dipakai. Yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, supaya kondisi tubuh kita tetap sehat, tentunya kita juga rajin berolahraga. Nah, itu tadi video dari kelompok kami tentang kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia, serta cara mengatasinya dan cara menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi ini. Kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari video tadi? Di masa pandemi ini, kita harus belajar melestarikan dan mengurangi penggunaan sampah plastik, menghemat penggunaan air, serta membuang sampah pada tempatnya, supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan dan bencana alam secara terus-menerus. Selain itu, kita juga harus menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat dengan cara rajin berolahraga. Mulai saat ini, sebagai seorang pelajar, ayo sama-sama kita terapkan 3R dan mengubah gaya hidup kita untuk mengejar mimpi Indonesia menjadi negara yang bersih dari sampah plastik dan terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Sekian video dari kelompok kami. Semoga dapat menginspirasi kalian semua.